Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa beberapa saham di sektor CPU untuk melihat apakah saat ini sudah waktu yang tepat untuk kita entry. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham membagikan dividen lumayan besar 940 per saham untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham INDR. Saham INDR hari Jumat kemarin naik 12% lebih ke harga 11.225. Bisa kita lihat di grafik, secara tren INDR saat ini trennya masih sangat uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Satu minggu terakhir ini memang INDR sempat turun, tapi bisa kita perhatikan di sini masih kuat berada di atas support psikologisnya di harga 10.000. Setelah menyentuh harga 10.000, INDR hari Jumat kemarin berhasil rebound dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 12.000. Dan resisten berikutnya itu bisa kita lihat di sekitar harga 13.500. Jadi secara tren apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena ada support psikologis yang menahan penurunan dari saham ini dan support di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 8.950. Dan kemarin kalau berita bahwa INDR akan membagikan dividen lebih besar daripada biasanya. Bisa kita lihat pembagiannya sebesar 940 per saham. Dividen ini setara dengan 50% dari laba bersih setelah pajak tahun 2021. Jadi dividennya lumayan besar. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 12% ini memang terlihat ada akumulasi, tapi akumulasinya tidak besar. Sedangkan asing melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat INDR masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes harga 12.000. Apabila resistennya berhasil dilewati, maka target berikutnya itu di 13.500. Untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, apabila mau mengejar harga INDR saat ini memang resikonya lumayan besar. Karena kenaikan hari Jumat kemarin sudah lumayan tinggi, teman-teman apabila entry harus sangat disiplin. Apalagi teman-teman entry di sekitar harga 12.000. Apabila ternyata gagal break di harga 12.000, INDR masih ada potensi untuk turun kembali menuju support psikologisnya di harga 10.000. Jadi sebenarnya paling aman adalah tunggu INDR breakout dari harga 12.000 baru entry, atau tunggu kembali di sekitar support psikologisnya di harga 10.000 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari saham ERA. ERA beberapa hari lalu berusaha analisa pada saat ERA memberitakan akan membagikan dividen. Pada saat itu ERA masih berada di sekitar support di harga 500. Sebelumnya saya menjelaskan apabila kita lihat saham downtrend mulai sideways, apalagi berada di atas support yang lumayan kuat, beberapa kali menyentuh harga 500 masih bisa bertahan, kita bisa pantau atau spekulatif buy di support kuat ini karena ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas garis EMA 50. Dan hari Jumat kemarin ERA berhasil naik 6% lebih ke harga 530. Jadi berada di atas garis EMA 50 dan langsung naik mencapai resisten berikutnya di 530. Tapi ingat, walaupun naik lumayan tinggi, ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 6% ini ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi saham ERA ini. Dan selama beberapa minggu jika kita lihat secara keseluruhan asing masih akumulasi. Dari data yang kita dapat, saya lihat ERA menarik untuk dipantau karena apabila terkonfirmasi break resisten di EMA 50 minggu depan, maka secara tren akan mulai membaik dan ada potensi lanjut naik menuju garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 550. Apabila berhasil break lagi, maka ERA akan mulai bergerak uptrend dengan target berikutnya itu di 580. Jadi teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 500, menurut saya saat ini ERA masih sangat layak untuk di hold. Apalagi saat terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya berhasil membeli saham ERA di harga bawah, apabila mau entry, sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50-nya. Atau yang saat ini di sekitar harga 520. Apabila ERA minggu depan turun menuju garis EMA 50 masih bisa bertahan,
teman-teman bisa coba entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham IRA. IRA hari Jumat kemarin naik 3% lebih ke harga 1410. Dan bisa kita lihat di grafik, beberapa minggu ini IRA mulai bergerak sideways. Jadi hampir sama seperti era tadi, apabila kita lihat saham downtrend mulai sideways, menurut saya saham-saham tersebut bisa kita coba pantau. Apalagi bisa kita lihat untuk IRA ini harga support kuatnya itu di 1330. Ya, setiap kali menyentuh harga 1330, IRA masih bisa bertahan. Tapi untuk resistennya bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1400. Dan walaupun berhasil rebound dari support 1330, mencoba untuk break 1400, IRA selalu gagal break. Tapi saham-saham seperti ini menurut selalu saya bilang menarik untuk dipantau. Karena apabila berhasil break resistennya atau selama kuat berada di atas supportnya, minimal trennya sudah tidak bergerak downtrend, sehingga ada potensi untuk mencoba reversal trend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dan asing juga terlihat masuk akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing sudah mulai akumulasi saham IRA ini. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dipantau, karena saya lihat IRA masih ada potensi untuk naik mengetes garis MA50 sampai harga 1500 dalam 1 minggu ke depan. Dan apabila minggu depan berhasil break harga 1400, maka target terdekat itu di 1460 sampai 1500. Dan apabila berhasil terkonfirmasi break garis MA50, saham IRA juga trennya akan mulai membaik dan ada potensi ke garis MA150 di sekitar harga 1630. Jadi saat ini bisa pantau terus saham IRA ini. Apabila gagal break bisa coba spekulatif buy di sekitar harga 1330 apabila masih bisa bertahan. Dan cut loss apabila memang ternyata IRA gagal bertahan di atas support ini. Karena apabila ternyata support ini terlewati, IRA trennya akan lanjut downtrend dan berpotensi ke 1200. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham BVIN. BVIN juga bisa kita lihat secara tren memang belum bagus, masih bergerak downtrend setelah gagal break kembali dari garis MA50 dan 150. Saat ini bisa kita lihat berada di atas support psikologis di harga 1000. Jadi sempat turun menyentuh harga 1000, saat ini berhasil bertahan dan rebound. Tapi untuk resisten terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 1065. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Dan asing terlihat masuk akumulasi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan 1 minggu terakhir bisa kita lihat asing juga mulai masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menarik juga untuk dipantau saham BVIN. Apabila teman-teman belum sempat entry, wait and see dulu karena saat ini harganya di antara support dan resisten. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 1600, 1065 dengan target di garis MA50 di sekitar harga 1145 sampai 1150. Dan apabila ternyata gagal break dari garis resisten 1065, sebaiknya wait juga, tunggu di sekitar harga 1000. Apabila masih bisa bertahan juga bisa coba entry. Tapi ingat, selalu saya jelaskan apabila kita entry saham-saham downtrend kita harus sangat disiplin. Apabila ternyata support yang kita entry terlewati, pertimbangkan untuk cut loss karena potensinya berpotensi akan lanjut turun menuju untuk BVIN ini di sekitar harga 930. Jadi tetap harus waspada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.